Halo, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu daur hidrologi. Pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Andes Lunanda Agni Nur Insani, Naswa Alfafunisa NS, Novi Naradila F. Widya Dwi Lastari. Pengertian hidrologi. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini, ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi lalu evaporasi, dan transpirasi. Seperti yang diketahui bahwa bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Dari kejauhan, akan terlihat bahwa perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sumber air di muka bumi sendiri sangatlah bermacam-macam, mulai dari sungai, danau, samudra, mata air, dan lain sebagainya. Jadi tidak mengherankan jika banyak orang yang penasaran dengan siklus hidrologi. Fungsi air. Semua organisme membutuhkan air untuk kehidupannya. Tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan organisme lain untuk hidup. Manusia dan hewan membutuhkan air untuk minum. Air menjadi komponen penting dalam mentransfer zat-zat seperti NS ke dalam siklus biogeokimia. Fungsi-fungsi air antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pelarut. 2. Pengatur suhu tubuh. 3. Pengatur tekanan osmotik sel. 4. Sarana transportasi zat di dalam tubuh darah. 5. Bahan baku fotosintesis. 6. Bagi manusia air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Berikut adalah contoh sumber air, ada laut, danau, sungai, dan gunung es. Perhatikan foto skema daur air. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa tahapan daur air. Tahapan siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar, sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi 9 tahapan. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama itu, evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. 2. Ada transpirasi, merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer selain berasal dari sumber air langsung. Penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Perhatikan gambar ini adalah yang dimaksud transpirasi. 3. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. 4. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. 5. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air,
ia akan naik ke lapisan atas atmosfer di ketinggian tertentu. Uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil, karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Ini yang dimaksud kondensasi. 6. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. 7. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. 8. Runoff limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer, dan terakhir ada infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Penyerapan air ke dalam tanah. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. 1. Siklus pendek, siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi kondensasi dan pembentukan awan, dan turun hujan di permukaan laut. 2. Siklus air sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, dan air mengalir di sungai menuju laut kembali. 3. Siklus panjang, siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencari membentuk aliran sungai, dan air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Demikianlah pembahasan mengenai daur air, pengertian dalam ilmu biologi dan proses terjadinya. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua. Terima kasih banyak atas kunjungannya.